Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Suri Tulungagung, Bapak Ibu Staf SMK Suri Tulungagung, Bapak Ibu Guru SMK Suri Tulungagung, serta anak-anakku sekalian yang mengikuti MPS pada hari ini. Sekedar kalimat alhamdulillah, walaupun sangat ringan, sangat enteng kita ucapkan, tapi kadang-kadang lali, ya, kadang-kadang lali muni alhamdulillah. Bosone Inggris matur suwun Gusti, awake dhewe kita semua dimanapun yang berada, alhamdulillah sehat, ya, alhamdulillah sehat, alhamdulillah semua sehat. Bi'aunillah, dengan pertolongan Allah kita sehat, bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa, aktivitas MPLS yang sudah lazim dilaksanakan setiap awal pertemuan kita masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Ya, pada hari ini saya mewakili dari teman-teman, alhamdulillah yang sebesar-besarnya terima kasih kepada Anda sekalian yang telah mengikuti, dan ikutilah MPS ini sebaik-baiknya. Pada hari ini insya Allah MPS yang terakhir, ya, MPS yang terakhir kita melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemarin sudah ada ini. Saya cuma sekedar mengingatkan dan ingatkan bahwa mulai awal MPS, mulai hari Senin, kemudian Selasa, Rabu, dan Kamis, Anda sekalian telah mengenal dengan berbagai corak dan gayanya para pemateri. Ya. Oleh karena itu Anda jangan cuma kenal di layar saja, tapi follow IG-nya, itu sangat penting sekali itu. Kalau kamu lak sampean aja goleki cewek ning ori ketemu, masa goleki gurune dhewe ora ketemu, ya kebiangetan. Nah, inilah ya, Anda harus kenal dengan guru-guru ini sampean. Ya. Bagaimanapun juga beliau adalah yang nanti akan mendidik sampean semua. Yang mendidik mengawal sampean mulai A sampai Z, itu Anda harus kenal, paling tidak harus kenal. Anda kenal, wah sampean ku ditakoni gurumu sapa? Guruku Mbah Gogel, Mbah. Lah ini ndak konggon. Ngono lak sing sekolah ning pondok ngono sanad takoni sanad ora genah. Dalane menggak-menggok, walaupun lak sampean gawe Google Map wis golek iso teko. Tapi bagaimanapun juga sing nalkin sampean so ya gurune sampean. Ya. Ora enak sing nalkin Google iki, ora enak sing nalkin ya Mbah Mudin. Mbah Mudin kemeso kowe gurunya. Oleh karena itu, tolong setelah Anda meng-share tugas-tugas yang telah Anda terima dengan baik, maka kemudian follow IG-nya guru-guru yang ada, terutama pemateri-pemateri yang sudah. Itu ada, sangat penting banget. Ya, sangat penting biar nanti Anda lebih dekat. Oh, ternyata aku lu bener-bener siswa SMK Suri. Aja sampai sampean minder, Mas, ya. Mbak Lendo, sampean aja minder lah sekolahnya SMK Suri walaupun swasta, sampean minder. Jangan. Banyak sekali kemarin yang sudah disampaikan oleh Pak Rizal, bahwa tamatan SMK Suri banyak yang menjadi orang-orang yang penting. Ya, barusan yang kemarin itu ada lagi yang belum sampaikan, itu yang alumni TBSM, ada yang menjadi Polri, ya Pak ya. Barusan yang kata hari ini masih pendidikan. Ya, hari ini masih di pendidikan, itu alumni SMK Suri tahun 2019. Nah, inilah kakak-kakak zaman semacam ini. Oleh karena itu nanti pada hari ini ya ada istilahnya penggalian bakat, ada yang ekstra dan ada yang intra. Kali yang intra ini adalah tentang OSIS.
tolong image OSIS, bahwa OSIS itu sangat istimewa sekali. Saya masih perlu saya sampaikan kepada Anda sekalian, bahwa ada ketua OSIS ini yang masih di SMP, ya, ketua OSIS SMP 1, ya, SMP 1 kota, itu dia masuk di SMK Taruna Nala Malang, dia tanpa tes, ya, ini ketua OSIS. Dan yang penting nanti ketika daftar jenjang selanjutnya, kalau Anda masih membawa identitasnya OSIS, insya Allah ada fasilitas tersendiri, ada keistimewaan tersendiri. Ya. Kemudian setelah itu, setelah dia dinala, alhamdulillah dia juga sana juga istimewa. Mohon maaf, sekolahnya dinala itu gratis 100%. SMK Nala. SMK Taruna Nala. Nah, sekarang anaknya kuliah di Universitas Pertahanan di Bogor juga gratis, tis, bahkan itu ikatan dinas. Nah, oleh karena itu Anda sekalian jangan khawatir ketika nanti aku melok MPS, aku ikut intra sekolah, aku ikut OSIS kok cuman begini-begini. Enggak. Bahwa ilmu sebetulnya OSIS itu adalah Anda menimba ilmu yang bukan di dalam kelas. Menimba ilmu tidak harus dalam kelas, dalam kelas juga materi matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, teknik-teknik yang lain. Tapi kalau di dalam intra sekolah, dalam OSIS adalah Anda belajar kemasyarakatan. Anda belajar sosial, bagaimana saya harus begini dengan orang lain, saya melakukan ini bermaksud bagaimana. Ini yang penting, bagaimanapun juga Anda nanti hidup di masyarakat. Di OSIS ini adalah ibaratnya masyarakat yang kecil, masyarakat yang sangat kecil sekali. Tapi kalau nanti sudah di masyarakat beneran, di masyarakat sudah beda. Inilah ketika Anda bermasyarakat di OSIS, itu belajar bermasyarakat yang besar. Oleh karena itu hari ini nanti saya akan menampilkan kakak sampean yang ini sebelah kanan saya adalah ketua OSIS-nya, ya, ketua OSIS, dan yang sebelah kiri saya adalah tim daripada Dewan Harian OSIS. Tapi saya sebutkan sekali bahwa di dalam SMK Suri banyak sekali ekstranya. Silahkan nanti mengikuti ekstra. Antara lain ekstra satunya adalah pencak silat, ya, pencak silat yang ada adalah pagar nusa, ya, karena mohon maaf, karena SMK Suri ini termasuk yayasan yang dibimbing oleh Kiai yang NU, ya, Kiai Arif Mustaqim, Kiai NU. Tapi kami tidak berharap kami antara yang entah pagar nusa atau yang lain, taruhlah yang setia hati, kemudian ada lagi yang kerah putih ataupun yang lain, saya tidak menginginkan untuk bergejolak. Tapi setiap itu tolong diusahakan dengan baik, kerukunanlah yang kita timbulkan. Jangan kenal beda aliran, kemudian bla 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 bla, sayalah yang paling istimewa, sayalah yang paling istimewa. Bukan begitu. Beda aliran, beda tenaga dalam, beda apapun, beda kru, usahakan yang sama, yang rukun. Inilah Bhinneka Tunggal Ika-nya SMK Suri. Ya, berbagai macam aliran, berbagai macam ekstra, kita harus yang rukun. Kemudian ada lagi ekstranya pramuka, PMR, paskib. Jangan ditanya kalau paskibnya SMK Suri sudah istimewa banget. Ya, kalau pengen tahu apa yang digondol paskibnya SMK Suri, datang saja lihat di depan ruang satpam. Depannya satpam, depannya ruang TU, itu banyak sekali, ya, pajangan-pajangan medali
pajangan-pajangan hadiah banyak sekali, itu didapat dari Paskib dan juga Pramuka. Silakan Anda nanti ikut siapapun boleh, ya. Silakan ikuti itu semua, enggak apa-apa. Yang penting Anda bisa. Paling tidak salah satu kegiatan itu Anda ikuti. Jangan sekolah di SMK sore cuma sekolah saja, tidak ikuti ekstra. Tapi terutama ekstra itu adalah saya mengedepankan ekstranya, yaitu yang OSIS. Karena apa? Setiap bagaimanapun juga OSIS dimanapun itu mesti dibutuhkan, di sekolah manapun, bahkan sampai kuliah pun yang namanya ada BEM, ya. Ada BEM, itu juga sebetulnya kalau kita SMK adalah OSIS. Oleh karena itu nanti saya minta pada teman OSIS untuk menyampaikan materi-materi biar nanti adik-adiknya bisa mengetahui apa itu jenis OSIS. Ya, memang jujur lah aku sing tak kenali sosis Mas. Ya, aku sosis. Enak, apa meneh sosis sing kae enak banget. Tapi lah ini urusan cuman OSIS, dan tolong saya minta waktu 20 menit sampai 20 sampai 25 menit untuk menyampaikan tentang masalah OSIS, ya. Tolong disampaikan segamblang-jamblangnya, dan kemudian nanti biar adik-adik tahu, boleh Anda juga melihat menyampaikan juga tentang tidak cuma OSIS saja, paling tidak juga sedikit tentang ekstra juga Anda sampaikan, ya. Sebelumnya saya terima kasih, semoga nanti bisa sukses, bisa lancar, dan kedepannya SMK Sore lebih maju, SMK Sore bisa, SMK Sore sangat istimewa. Ya, sangat istimewa. Mohon maaf, baru tadi pagi saya dapat informasi yang sangat istimewa dari Waka Semuket, bahwa di Semuket itu anaknya pandai-pandai, tapi akhlaknya kurang istimewa. Tapi di SMK Sore, akhlaknya beliau sangat mengakui jempol sekali bahwa akhlaknya anak SMK Sore itu sangat istimewa banget dibandingkan SMK yang lain. Saya sangat terharu sekali dengan ucapan beliau, Waka Semuket Ibu Ida, siapa tadi itu. Karena itu hari ini saya mendatangkan teman OSIS untuk menyampaikan tentang visi dan visinya OSIS SMK Sore. Waktu dan tempat saya sampaikan. Terima kasih Bapak Haji Yasin. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu dalam MPLS daring tahun pelajaran 2021-2022. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Sore Tulungagung, yang saya hormati Waka Bapak Ibu Guru SMK Sore Tulungagung, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Sore Tulungagung, dan rekan-rekan OSIS yang berbahagia. Di sini Kakak akan menjelaskan tentang organisasi siswa intrasekolah. Tentunya saya di sini tidak sendiri. Saya didampingi oleh Mas Kairen. Halo Mas Kei. Halo juga Mas. Nah, di sini kami ingin menjelaskan tentang intra dan ekstra. Jadi mohon untuk adik-adik disimak, didengarkan, dan diperhatikan dengan baik. Oke, langsung saja Pak. Oke, di sini Kakak akan menjelaskan pengertian OSIS. Mungkin kan adik-adik setengahnya belum terlalu paham apa sih itu OSIS, Kak. Nah, oleh karena itu di sini Kakak ingin menjelaskan pengertian OSIS secara agraris, ya, secara garis besar. Jadi
pengertian OSIS itu, OSIS merupakan singkatan dari organisasi siswa intrasekolah, yaitu suatu organisasi yang berada di tingkat sekolah di Indonesia yang dimulai dari sekolah menengah, yaitu sekolah menengah pertama dan sekolah menengah ke atas. Itu secara garis besar OSIS itu seperti itu. Jadi OSIS itu merupakan intra, berarti organisasi yang berada di dalam sekolah yang sudah termaktub dalam hukum dan peraturan perundang-undangan Kemendikbud. Jadi secara resmi OSIS adalah organisasi resmi di dalam sekolah. Itu pengertian OSIS secara singkat. Next, Pak. Untuk selanjutnya tujuan pokok OSIS. Yang pertama, menghimpun ide, pemikiran, bakat, kreativitas, serta minat para siswa dalam satu wadah. Nah, itu tujuan pokok yang pertama. Jadi tujuan OSIS yang pertama itu di sini ini menghimpun ide, pemikiran, bakat, kreativitas, serta minat kalian dalam satu wadah. Jadi ketika kalian punya pemikiran, punya gagasan, punya inovasi, punya kreativitas, bisa kalian tuangkan dalam wadah itu yang berupa organisasi siswa intrasekolah. Yang kedua, Mas Kei, bisa dijelaskan? Yang kedua, mendorong sikap, jiwa, dan semangat kesatuan dan persatuan di antara para siswa. Nah, itu tujuan pokok yang kedua. Jadi yang kedua ini mendorong sikap, jiwa, dan semangat kesatuan dan persatuan. Jadi supaya dalam keseluruhan siswa itu tidak terjadi perpecahan. Jadi saling satu, saling rukun, saling satu sama lain. Jadi tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Itu tujuan pokok yang kedua. Yang ketiga, Mas Kei. Untuk yang ketiga, sebagai tempat dan sarana untuk berkomunikasi, menyampaikan pemikiran dan gagasan. Nah, itu tujuan pokok yang ketiga. Jadi tempat dan sarana kalian untuk berkomunikasi serta menyampaikan pemikiran dan gagasan kalian. Itu. Jadi kalau kalian punya gagasan, punya pemikiran, bisa kalian tuangkan dalam organisasi siswa intrasekolah ini. Next, Pak. Oke, di sini Kakak ingin menjelaskan ya 10 alasan kenapa pentingnya ikut OSIS. Mas Kei bisa dijelaskan satu persatu ya? Yang pertama, bertemu banyak orang, membangun relasi. Nah, itu bertemu banyak orang, membangun relasi. Jadi maksudnya ini kalian ini bukan hanya ketemu teman-teman itu saja, tapi di sini banyak. Jadi semakin banyak bertemu orang, semakin tambah kalian pengalamannya, tambah ilmunya, tambah wawasannya, tambah pengalaman. Itu yang pertama. Yang kedua, menguatkan mental dan bijaksana dalam setiap permasalahan. Jadi di organisasi ini kalian diajarkan untuk bijaksana dalam mengambil keputusan, mengambil sebuah keputusan ya Mas Kei ya, itu dalam setiap permasalahan. Yang ketiga, Mas Kei. Yang ketiga, mencapai tujuan bersama. Ya, jadi organisasi itu adalah sekumpulan orang, 2 orang atau lebih yang mempunyai tujuan bersama. Jadi di sini kalian punya tujuan, visi, misi yang sama, yaitu mencapai tujuan bersama. Yang keempat yaitu menambah wawasan. Jadi di sini tentunya kalian akan mendapatkan wawasan, mendapatkan pengetahuan, mendapatkan ilmu serta pengalaman yang tentunya belum tentu kalian dapatkan di organisasi manapun. Jadi ini kesempatan kalian, karena kesempatan itu hanya datang berapa kali, Mas? Kesempatan datang 1 kali. Nah, yang kelima, Mas, apa tuh kira-kira? Mengembangkan public speaking skill. Nah, jadi mengembangkan public speaking skill, karena pada hakikatnya kita berbicara di depan itu tidak semudah membalikan tangan ya Mas ya. Ya, jadi sekali. perlu proses, perlu adaptasi dan juga belajar. Tentunya di sini kalian akan mengasah kemampuan public speaking kalian. Di sini sangat berguna ketika kalian terjun di dunia kerja, di dunia lingkungan masyarakat serta perkuliahan. Jadi ilmunya di sini sangat berguna sekali public speaking. Next, Pak. Oke, yang 6 yaitu melatih kepemimpinan.
Di sini kalian belajar menjadi seorang pemimpin atau bahasa kerennya apa Mas? Leadership ya. Nah, bahasa kerennya leadership. Jadi di sini kalian belajar menjadi seorang pemimpin. Memimpin teman-teman kalian, memimpin sebuah organisasi, memimpin jalannya kegiatan. Itu di sini kalian belajar menjadi seorang pemimpin. Yang ketujuh, belajar memanage waktu. nah ini yang penting, belajar memanage waktu. Manage waktu itu apa Kak? Jadi manage waktu ini kita belajar untuk memanajemen waktu, di mana kita untuk membagi waktu untuk organisasi, waktu untuk belajar, waktu untuk di sekolah, waktu untuk di rumah. Jadi ini belajar manage waktu. Jadi jangan beranggapan ketika kalian mengikuti OSIS, Kak saya kalau ikut OSIS nanti ketinggalan pelajaran, nanti kayak saya nggak dapat peringkat, gitu ya Mas ya? Iya. Nah itu pemikiran yang salah. Jadi contohnya kakak sendiri, kakak di sini bisa manage waktu kakak di mana untuk belajar, untuk organisasi. Buktinya di sini alhamdulillah kakak juga buang pemikiran-pemikiran seperti itu. Di sini kalian belajar untuk memanage waktu. Oke. Yang ke-8 Mas. Menciptakan pemikiran yang terbuka. Nah, menciptakan pemikiran yang terbuka. Jadi pemikiran kalian menjadi dewasa, menjadi lebih daripada sebelumnya. Jadi kalian bisa berpikir lebih terbuka gitu. Yang 9, menjadikan lebih percaya diri. nah yang menjadikan lebih percaya diri. Jadi ketika kalian mengikuti organisasi, kalian lebih pede, lebih percaya diri. Yang awalnya kalian masih merasa malu-malu, takut, di sini kalian pasti berangsur-angsur akan percaya diri. Yang awalnya masih malu berbicara di depan, akhirnya kalian bisa. Contohnya seperti saya dan Mas Kay, awalnya malu-malu, tapi setelah itu saya belajar, saya berproses, alhamdulillah kemaluan itu hilang, jadinya lebih percaya diri daripada sebelumnya. Itu. Yang 10 Mas. Keluar dari zona nyaman Mas. Nah ini nih ya, zona nyaman. Jadi kalian harus berani keluar dari zona nyaman melalui zona yang penuh perubahan ya. Jadi kalian harus berubah. Jadi sifat-sifat kalian yang masih kekanak-kanakan, yang masih kurang dewasa waktu SMP itu mulai sekarang dirubah. Jadi harus keluar dari zona nyaman. Next Pak. Oke, di sini ada beberapa keuntungan mengikuti organisasi siswa intrasekolah. Mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Kairen. Yang pertama, kita mendapat pengalaman berorganisasi. Nah, pengalaman berorganisasi. Ini yang terpenting, yang pertama, poin pertama. Jadi di sini kalian pasti akan mendapatkan pengalaman berorganisasi. Tentunya di sini ilmunya akan bermanfaat ketika kalian selesai sekolah. Contohnya apa Mas? Contohnya ketika kalian berada di dunia kerja, pengalaman berorganisasi ini penting, di mana kalian membangun sebuah komunikasi, kerja sama tim. Itu ketika kalian terjun ke lingkungan masyarakat, ini ilmunya sangat berguna. Dan ketika kalian melanjutkan kuliah, juga ilmunya sangat berguna. Organisasi ini penting. Jadi carilah pengalaman di sini sebanyak-banyaknya. Jadi pengalaman itu mahal harganya ya Mas ya, nggak dijual di mana-mana. Jadi di sini kalian manfaatkan fasilitas ini, jangan sia-siakan kesempatan ini. Yang kedua Mas. Yang kedua, punya banyak teman dan dekat dengan guru. Nah ini makanya anak OSIS itu deket ya sama guru. Nah ya ini salah satu keuntungannya. Jadi selain kalian aktif di organisasi, kalian juga tentunya banyak teman dan dekat dengan guru. Itu. Yang ketiga Mas. Berpotensi menjadi seorang pemimpin. Nah, berpotensi menjadi seorang pemimpin. Itu yang terpenting ya Mas ya. Next Pak. Yang keempat, jadi anak yang kreatif dan solutif. Nah, di sini kalian belajar menjadi pribadi yang kreatif dan solutif. Entah dari berbagai macam hal. Di sini kalian dituntut untuk aktif dan solutif dalam mengambil tindakan atau suatu permasalahan atau suatu keputusan. Yang kelima ini apa Mas? Mendapatkan atribut alma mater. Nah, ini yang terpenting nih.
mendapatkan atribut alma mater. Di sini atributnya didapatkan secara gimana, Mas? Secara cuma-cuma, gratis. Nah, itu. Jadi atribut OSIS SMK Sore Tulungagung ini banyak ya. Salah satunya yang kita kenakan ini ya, yaitu jas alma mater. Di sini kalian mendapatkan atribut alma mater itu. Yang keenam yaitu kalian berpeluang mendapatkan kuliah jalur kepengurusan OSIS. Nah, contohnya apa, Mas? Contohnya kita beritahu satu, itu ada perguruan tinggi negeri yaitu IPB yang membuka setiap tahunnya jalur ketua OSIS. Nah, itu nanti kalian bisa mengikuti itu. Dan survei 2 tahun ini Universitas Telkom juga membuka jalur kuliah lewat kepengurusan OSIS. Itu bisa kalian manfaatkan ketika kalian mengikuti OSIS. Tadi yang sudah disampaikan Bapak Haji Yasin itu benar. Jadi ini kesempatan kalian, ini peluang kalian, harus dioptimalkan, harus dimaksimalkan. Gitu ya, Mas ya. Next, Pak. Nah, di sini Kakak ingin memberitahu ya kegiatan-kegiatan kami selama kurang lebih 1 masa bakti ini. Ya, ini kegiatan-kegiatan OSIS yang sudah termaktub dalam program kerja OSIS SMK Sore Tulungagung. Nah, ini adalah foto pelantikan dan sertijab ya. Kita pelantikannya di sini di meeting room ya. Itu tanggal 10 November 2020. Nah, jadi di sini kalian dilantik secara resmi ya oleh Bapak Kepala Sekolah SMK Sore Tulungagung yang disaksikan oleh Bapak Ibu guru. Jadi ini suatu kebanggaan, suatu penghargaan untuk kalian. Jadi memang benar-benar istimewa di sini. OSIS istimewa gitu. Next, Pak. Dan ini adalah kegiatan Purnawiyata tahun ini. Ya, ini Purnawiyata Warsawiyata 2020-2021. Ini adalah contoh beberapa kegiatan kami ya. Dan ini adalah kegiatan Pondok Ramadan ya. Ini Pondok Ramadan, mungkin kalian penasaran, kalian bisa gabung ke sini. Ya, ini kegiatan Pondok Ramadan, kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap bulan Ramadan gitu. Dan ini adalah MPLS ya. Sekarang ini MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi di sini kalian nanti diajarkan sama kakak-kakak OSIS. Ini adalah contoh kebersamaan, kerukunan, solidaritas dari pengurus OSIS SMK Sore Tulungagung. Nah, ini ada contoh kegiatan PHBA dan PHBN. Jadi PHBA itu apa, Mas? PHBA itu peringatan Hari Besar Agama dan PHBN itu peringatan Hari Besar Nasional. Yang contoh di atas ini adalah HUT SMK Sore Tulungagung ya, Istighosah Akbar. Di bawahnya itu ada PHBN, peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Itu petugasnya dari pengurus OSIS. Nah, di sini pengalaman kalian banyak. Cari pengalaman itu. Nah, ini ada seminar dan lomba yang kita ikuti. Nah, yang foto pertama ini tahun kemarin, ini sebelum pandemi, dan alhamdulillah pengurus OSIS SMK Sore Tulungagung juga berprestasi ya. Ini lombanya seluruh OSIS SMA SMK se-Kabupaten Tulungagung. Jadi kita berhasil mendapatkan juara 3 itu. Dan masih banyak prestasi yang kita dapatkan ya. Contohnya tahun ini lomba yang diselenggarakan virtual itu ada video terbaik dari Pusat Arkeologi Nasional ya. Tapi fotonya nggak kita masukkan itu. Terus setelah itu tahun ini juga kita ada project film pendek lomba FLS 2N tingkat provinsi. Nah, itu. Jadi selain itu OSIS SMK Sore Tulungagung juga banyak prestasinya. Nah, yang di bawah ini adalah seminar. Jadi di sini kami menghadiri berbagai macam seminar. Ini lokasinya di Hotel Narita ya, Mas? Iya. Nah, itu.
Yang di atas ini di Hotel Barata. Jadi selain kalian berinteraksi di dalam sekolah, kalian juga berinteraksi di luar ya. Jadi kaitannya nanti banyak di sini. Kalian belajar dengan OSIS-OSIS seluruh Kabupaten Tulungagung dalam forum itu. Yang di atas ini adalah Disnatalis HUT SMK Sore, yang di bawahnya adalah Diklat Bela Negara ya. Ya mungkin nanti spoiler sedikit, nah itu nanti kalian akan menjalani Diklat Bela Negara. Untuk waktunya kapan itu masih menunggu informasi lebih lanjut dari sekolah itu. Itu ada 2 contoh kegiatan, yang di atas itu Disnatalis HUT SMK Sore Tulungagung, yang di bawahnya adalah Diklat Bela Negara, yaitu panitia OSIS. Oke, dan masih banyak lagi keseruannya ya, masih banyak lagi kegiatan-kegiatan kita. Jadi kalau kalian penasaran dengan event dan keseruannya, tunggu apa lagi? Mari bergabung, mari belajar, mari cari pengalaman, cari pengetahuan di organisasi Siswa Intrasekolah SMK Sore Tulungagung. Oke. Di sini perlu saya jelaskan bahwa OSIS SMK Sore Tulungagung juga tergabung dalam beberapa forum. Yang pertama yaitu forum OSIS SMK se-Jawa Timur. Jadi nanti kalian bisa berinteraksi dengan seluruh pengurus OSIS se-Jawa Timur ya. Di sini kalian kaitannya banyak. Yang kedua, OSIS SMK Sore Tulungagung juga tergabung dalam OSIS Kabupaten Tulungagung atau dikenal VOTA. Ini adalah 2 forum besar. Di sini kalian bakal berinteraksi satu sama lain dengan OSIS seluruh Jawa Timur dan Kabupaten Tulungagung. Itu. Jadi ilmunya banyak, temannya banyak, wawasannya meningkat gitu ya Mas ya. Nah, itu. Oke, mungkin adik-adik yang nanya, "Kak, cara pendaftarannya itu gimana?" Nah, kalian bisa klik tautan di bawah ini ya. Itu ada linknya. Kalian bisa screenshot atau apapun itu, atau kalian catat, itu linknya di bawah, itu link form, nanti kalian isi sesuai yang diminta. Itu ini ada 2 cara pendaftarannya. Nah yang kedua ini bisa kalian follow dulu Instagram kami, yaitu OST_Ansoreta. Yang kedua Mas. Yang kedua, kalian klik tautan yang ada di bio kami. Yang ketiga, pilih menu pendaftaran ya. Kalian klik itu pendaftaran, nanti muncul pendaftaran calon pengurus OSIS. Yang keempat, Mas? Yang keempat, mengisi formulir, kirim dan selesai. Nah, itu ada 2 cara pendaftaran, gampang. Oke, di sini sebelum ditutup ya, ada sebuah quotes dari Bapak Presiden keempat, yaitu B.J. Habibie, "Tidak ada kesuksesan yang datang dengan sendirinya. Kesuksesan adalah impian yang harus kamu usahakan." Nah, itu. Jadi di sini di organisasi OSIS ini juga banyak pengalaman, ilmu serta wawasan yang perlu digali. Jadi di sini kalian kembangkan bakat, minat kalian di dalam organisasi ini. Dan tentunya di sini kakak juga ingin mempromosikan ekstra kurikuler di SMK Sore Tulungagung yang sudah disebutkan oleh Bapak Haji Yasin tadi. Silahkan jika kalian berminat di ekstra apapun itu seperti Pramuka, PMR, Ramapala, Paskibra dan lain-lain, bisa kalian follow Instagramnya. Nanti di situ ada link pendaftaran, kalian bisa klik link pendaftaran itu, kalian isi formulirnya, setelah itu selesai menunggu informasi dari pihak ekstrakurikuler gitu ya. Jadi diikuti, jangan sampai kalian sekolah di SMK Sore Tulungagung kalian nggak ikut apa-apa, sayang. Kalian harus ikut intra, ekstra, itu poin yang terpenting. Oke, terima kasih. Are you the next generation? Di situ ada Instagram kami OST_Ansoreta. Kita juga punya channel YouTube ya, OSIS SMK Sore Tulungagung. Email tuh ada. Ya, mungkin ada tambahan dari Mas Kairan mungkin.
sedikit tambahan dari saya, ya walaupun MPLS kali ini full daring, jangan jadikan MPLS ini buat ajang malas-malasan ya. Kakak juga pernah merasakan MPLS daring, tapi sedikit diselingi luring. Ya jadi kalian itu harus tetap semangat belajar, keluarkan semua kemampuan kalian, supaya nantinya bisa jadi siswa yang berprestasi. Saya kira sekian, Mas. Oke, terima kasih Mas Kairen. Oke, di sini saya sedikit tambahan untuk adik-adik semua. Hari ini adalah MPLS daring hari terakhir. Terima kasih karena sudah mengikuti segala kegiatan MPLS secara daring ini dengan baik. Saya harap nanti ketika KBM sudah berjalan, adik-adik semua ini serius, yang rajin sekolahnya, kerjakan tugas dari Bapak Ibu guru, dicicil, jangan malas-malasan. Ya walaupun kita di tengah pandemi COVID-19 ini, jadikan itu sebagai acuan kalian untuk semangat lagi, lebih semangat belajarnya itu. Ya mungkin orang tua mana sih Kak yang nggak bangga ketika melihat anaknya menjadi pengurus OSIS. Nah itu. Ya jadi saya harap manfaatkan kesempatan ini, jangan sia-siakan. Ini adalah kesempatan kalian untuk memperbanyak ilmu, memperbanyak pengalaman, wawasan, pengetahuan kalian. Jangan sia-siakan itu. Jadi tadi sudah ada tautannya, silahkan nanti daftar di situ. Jika tanya-tanya bisa kalian DM Instagram kami itu. Ya mungkin dari saya cukup sekian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.